Halo kaum rebahan, gimana kabarnya? Baik kan? Syukurlah. Pada kesempatan kali ini gue Ri Permadi akan menceritakan alur cerita dari film yang dirilis pada tahun 2003. Film tersebut berjudul House of 1000 Corpses. Di dalam ceritanya mengisahkan sekelompok remaja yang melakukan perjalanan untuk kepentingan menulis sebuah buku. Perjalanan mereka harus berakhir oleh keluarga psikopat yang kejam. Kira-kira apa dan bagaimanakah kisah mengerikannya? Mari kita simak alur ceritanya bersama-sama. Check this out. Film ini dibuka pada tanggal 30 Oktober 1997. Cerita diawali dengan memperlihatkannya tempat museum yang juga terdapat pom bensin dan pemiliknya bernama Kapten Spaulding, pria tua parubaya yang berkostum menggunakan badut. Pada malam itu, Kapten Spaulding dan temannya sedang asik ngobrol dan secara mengejutkan kedatangan oleh dua pencuri dengan menggunakan topeng. Kapten Spaulding yang ditodong pistol tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Di tengah kejadian, dua pencuri bertopeng itu dikejutkan oleh anak buah Kapten Spaulding yang tiba-tiba masuk menggunakan kostum. Pencuri yang lengah membuatkan kesempatan bagi Kapten Spaulding untuk menyerang dengan menembak para penjahat itu. Akhirnya kedua pencuri tersebut terbunuh. Lalu scene berganti diperlihatkan kelompok pasangan pemuda yang berjumlah 4 orang beranggotakan Jerry, Bill, dan dua perempuan bernama Mary dan Dennis. Sekelompok pasangan pemuda tersebut hendak melakukan perjalanan untuk kepentingan menulis sebuah buku tentang atraksi pinggir jalan. Perjalanan mereka diawali dengan pengisian bahan bakar dengan secara kebetulan melihat ada pom bensin milik Kapten Spaulding beserta museumnya. Sembari mengisi bensin, mereka melihat museum dan bertemu langsung dengan Kapten Spaulding. Selanjutnya, sekelompok pemuda yang penasaran akan hal museum tersebut ditemani oleh Kapten Spaulding dan diceritakan legenda tentang orang-orang psikopat terkenal dengan sikap ekstrimnya, seperti Kapten Ed Gein yang merupakan pembunuh kejam dari Amerika Serikat. Kemudian mereka tertarik dengan cerita legenda Dr. Satan yang menurut legenda ia mati tergantung di sebuah pohon di sekitar lokasi yang tidak jauh dari mereka singgah. Mereka pun merasa tertarik untuk menyelidikinya. A race of superhumans meant to hook his ass out and hung him. Throw away from where y'all's ass is now seated. His body was found to be missing. The Satan has ever been discovered. Sebelum melanjutkan perjalanan, Dennis menghubungi ayahnya untuk memberikan kabar bahwa akan sampai ke tempat ayahnya besok jam 11 siang. Sementara itu terlihat kabar tentang menghilangnya 5 cheerleader atau pemandu sorak setelah menghadiri pertandingan sepak bola. Pada akhirnya rombongan pemuda melanjutkan perjalanan dengan kondisi bensin yang sudah terisi penuh. Mereka begitu penasaran akan legenda Dr. Setan yang digantung, yang kemudian berpikir untuk mencarinya. Akan tetapi rombongan pemuda tersebut dikejutkan oleh seorang gadis yang terlihat di pinggir jalan dengan menggunakan payung dan akhirnya memberikan tumpangan kepadanya. Seorang gadis yang memiliki jiwa bebas dan juga cantik itu bernama Baby, yang tempat tinggalnya hanya beberapa mil jauhnya dari sini, ujarnya Baby. Tak lama setelah itu ada sosok misterius yang membawa senapan dan menembak ban mobil mereka. Dengan kondisi hujan, mereka tidak mendengar tembakan tersebut dan mengira bahwa bannya pecah saja. Baby yang tahu akan ban pecah kemudian menawarkan untuk membantu dan membawa mereka ke rumah keluarganya untuk mendapatkan truk derek. Setelah itu, Rufus, saudara tiri Baby, menjemput mereka dengan datang secara mengejutkan. Sesampainya di rumah keluarga Baby, mereka bertemu dengan anggota keluarganya Baby, yaitu ibu Baby yang bernama Mother Fairley yang sedikit aduhai. Kemudian saudara angkatnya bernama Otis dan saudara tirinya seorang raksasa bernama Tini. Lalu kakek Yugo yang senang bergurau. Saat dijamu makan malam, mereka terheran oleh raksasa Tini yang bertopeng. Kemudian ibu Baby menjelaskan kenapa Tini bertopeng.
bahwa pernah terjadi tragedi yang dilakukan mantan suaminya bernama Art, di mana ia mengidap kelainan psikotik. Art pernah membakar Tiny hidup-hidup dan juga keluarga Mother Fairley. Setelah selesai makan, keluarga Baby mengadakan sebuah pertunjukan Halloween dalam rangka menyambut tamu. Kakek Yugo mengisi dengan stand up komedi yang cukup membuat mereka terhibur. Kemudian Baby menampilkan pertunjukan dengan menari sambil bernyanyi. Tetapi Baby membuat Mary cemburu karena menggoda Bill. Setelah terjadi cekcok antara Mary dan Baby, Rufus memberitahu bahwa mobilnya sudah selesai diperbaiki. Mereka kemudian bergegas pergi karena sudah muak dengan keluarga psikopat tersebut. Namun sialnya, ketika baru saja akan pergi, mereka diserang dan kemudian ditangkap oleh Otis dan Tiny yang menyamar sebagai orang-orangan sawah. Singkat cerita, esoknya aksi keluarga psikopat mulai menggila. Otis membunuh dan memotong Bill untuk dijadikan karya seninya. Mary diikat di gudang sementara Dennis diikat di tempat tidur dan didandani untuk menyambut hari Halloween. Sedangkan Jerry mendapatkan sebuah siksaan yang menyakitkan secara perlahan. Pasalnya, Baby menguliti tubuh Jerry. Psikopat Otis kemudian menunjukkan kepada Mary di depan matanya bahwa fisik Bill diubah menjadi manusia setengah ikan. Mary yang melihatnya pun sontak berteriak histeris. Selanjutnya, tidak adanya kabar dari Dennis kemudian membuat khawatir ayahnya karena sebelumnya memberikan kabar melalui via telepon akan sampai jam 11. Kemudian ayahnya Dennis yang bernama Don menelepon pihak kepolisian. Selanjutnya dua sheriff bernama Letnan Waddell dan Steve Nash segera menyelidikinya. Oh iya, sheriff adalah pihak penegak hukum negara Amerika Serikat yang menaungi di suatu daerah dan langsung dipilih oleh masyarakat. Kira-kira seperti itu ya. Oke, dan lanjut kembali ke cerita. Kedua sheriff tersebut mendatangi Kapten Spaulding dan menginterogasinya karena berdasarkan informasi yang diperoleh oleh sekelompok pemuda tersebut mampir di tempatnya. What did you see? Who was she with? Nosing around asking a bunch of stupid questions. Tired Dr. Satan bullshit. Run out and solve the great Deadwood mystery. And how? Out to the old farm road, you know. I figured, what the hell? Shit 10 bricks for all. Nothing. Stupid ass self-lost. Is that all? Long enough for me to get up close and personal with them. You wrecked them same damn directions out for me then. Tetapi kedua sheriff tidak mendapatkan hasil apa-apa lantaran Kapten Spaulding tidak mengetahui keberadaan sekelompok pemuda itu setelah dari tempatnya. Kedua sheriff kemudian memutuskan melakukan pencarian di area sekitar, lalu menemukan mobil dari 4 pemuda itu yang ditinggalkan di sebuah lapangan. Setelah itu, mereka sangat terkejut ketika sheriff menemukan pemandu sorak atau cheerleaders dalam keadaan terbunuh di dalam bagasi mobil. Seperti yang dijelaskan dalam siaran berita di TV yang lalu, ternyata dia adalah salah satu dari 5 pemandu sorak yang hilang lebih dari seminggu yang lalu. Setelah penemuan itu, sheriff beranggapan kasus hilangnya sekelompok anak-anak ini adalah masalah yang sangat serius. Diperlihatkan sheriff bertemu dengan Don atau ayah Dennis yang kebetulan mantan seorang polisi. Dia dipanggil ke tempat kejadian untuk membantu pencarian. Locals called Deadwood. Yeah, they want to play Nancy Drew with it. Sane. Don't you worry about it.
We'll find her, all right? Kemudian mereka curiga dan mendatangi sebuah rumah yang terletak di area sekitar penemuan mobil tersebut. Dan setelah mereka tiba di rumah keluarga Mother Fairley, Letnan Waddell langsung bertanya tentang remaja yang hilang. Sementara Steve dan Don menyelidiki di halaman sekitar. Mereka berdua tertuju pada sebuah gudang yang terkunci di sana. Setelah membukanya, betapa terkejutnya ketika mereka menemukan lebih banyak mayat pemandu sorak beserta Mary dalam kondisi terikat yang hampir saja mati. Dengan segera Steve menghubungi Letnan Waddell untuk memberikan informasi. Namun saat Letnan melengah, tiba-tiba Ibu Firefly menembak kepalanya hingga membuatnya terbunuh. Dan di waktu yang bersamaan, Steve dan Don pun dibunuh oleh Otis. Like the rain out of my life is through to recall, then I will tell them I remember. Malam harinya, keluarga psikopat semakin brutal. 3 remaja yang tersisa dibuat berpakaian kostum kelinci. Lalu Otis menggunakan topeng kulit wajah ayahnya yang sudah tewas untuk mengejek atau menakut-nakutinya. Kemudian seluruh keluarga Firefly membawa mereka ke sumur tua yang sudah ditinggalkan. Mary mencoba untuk melarikan diri, tetapi beberapa saat kemudian Baby berhasil menemukannya dan melukainya sampai tewas. Let me get her. Oh, all right, go get her. Run, rabbit, run. Run, rabbit. The woman lived with her daughter in a cabbage garden. The woman said, "Go into the garden and shoot." Who said the maiden? Come, maiden, said the rabbit. Sementara itu, Jerry dan Dennis yang ditempatkan di peti mati, ia diturunkan ke dalam sumur dalam kondisi keputusasaan karena terjebak di dalam peti. Tiba-tiba, sekelompok makhluk eksperimen gagal membongkar peti mati dan menarik mereka berdua pergi. Dennis yang selamat kemudian dihampiri oleh sesosok pria tua yang memakai kostum kelinci dan satu makhluk aneh yang kemudian hanya mengambil kostum kelinci Dennis lalu meninggalkannya pergi. Sementara Otis dan keluarganya membakar mayat Mary di tumpukan kayu bakar untuk keperluan ritual. Di waktu yang sama, di ruang bawah tanah, Dennis menemukan jalan yang tertuju pada sebuah terowongan yang dipenuhi dengan jasad yang dipotong-potong. Kemudian dia sangat ketakutan ketika bertemu dengan sejumlah pasien dan dokter Satan beserta Jerry yang dibedah oleh dokter Satan di meja operasinya. Jerry pun tewas saat Dennis berteriak. Kemudian dokter Satan memerintahkan asistennya untuk menangkap Dennis. Dia adalah sesosok makhluk yang menyeramkan dengan kemungkinan telah berhasil bermutasi dari beberapa eksperimen yang ternyata dia adalah mantan suami Mother Firefly. Go.
Paginya Dennis pun tersadar dan berhasil melarikan diri dengan cara merangkak ke atas permukaan jalan. Terlihat kondisinya cukup memprihatinkan, namun meskipun begitu dia bersyukur bisa lolos dari sarang psikopat berbahaya. Dennis yang berjalan bergerak ke jalan utama bertemu Kapten Spaulding dan memberinya tumpangan di mobil. Dennis pingsan akibat kelelahan dan tiba-tiba muncul di kursi belakang Otis dengan pisau tajam. Setelah terbangun, dirinya mendapati diikat di meja operasi dikelilingi oleh dokter Satan. Dennis pun berteriak histeris dan film pun selesai. Sungguh ending yang aku pun tak paham maksud dari keluarga psikopat tersebut. Tetapi ada beberapa pandangan dari gue secara pribadi ya. Yang pertama, psikopat yang paling kejam adalah Otis. Soalnya banyak perbuatan yang kejam dan mengerikan yang sudah dilakukannya, seperti memakai topeng ayah Dennis, membuat Bill jadi manusia setengah ikan. Dan di akhir yang muncul adalah Otis di belakang Dennis dengan membawa pisau. Menurut gue si Kapten Spaulding ini merupakan bagian dari keluarga psikopat tersebut. Ini versi dari gue, nggak tahu dari kalian semua gimana. Keluarga psikopat menganut ritual perbuatan kejam merupakan salah satu syaratnya. Sekeluarga ini sangat mengerikan karena mereka memiliki dokter setan beserta hasil eksperimennya yang benar-benar nyata. Untuk jawaban dari ending yang begitu menyebalkan ini, sutradara telah membuat 2 sequel. Ini yang berjudul The Devil Rejects yang rilis pada tahun 2005 dan Try From Hell yang rilis pada 2019. Pokoknya masih banyak lagi. Kalau kalian suka dan mau tahu kelanjutannya dari sequel dari film psikopat ini ya kalian bisa komen di komentar, tapi kalau enggak ya udah sih enggak saya lanjutin. Jadi sekian dari gue, pesan moralnya adalah entahlah aku pun bingung gitu ya. Pokoknya darah-darah lah intinya. Oke, see you next time dan bye bye.